Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, ya. Dan bagi yang melaksanakan puasa, selamat memulai ibadah puasa, ya. Semoga apapun yang kamu lakukan adalah yang terbaik untuk diri kamu dan untuk orang sekitar kamu, ya. Dan ini pembacaan bukan bulanan, ya, namun pembacaan tentang apa kabarnya dia. Aku bakal buat setiap zodiak, ya. Jadi entah dia ini mantan kamu ataupun siapapun seseorang yang kamu pikirkan saat ini, atau mungkin masih kekasih kamu, ya, yang kamu pengen tahu kenapa dia ngerasa seperti itu, berpikir seperti itu, ya. Mungkin kamu bisa temukan sedikit clue, ya, jawabannya dari sini, ya. Dan kalau memang gak resonate, tolong banget jangan dipaksa, ya. Berarti memang pembacaan ini bukan untuk kamu. Dan bagi kamu yang ingin tahu berchat kamu secara Vedic, ingin konseling sama aku, silahkan klik aja website di bawah ini, ya. Lalu kamu bisa booking dengan cara transfer, ya, dan bakal diarahkan ke WA bisnis aku di sana, ya. Oke. Dan seperti biasa, ini untuk zodiak pertama, yaitu Aries. Oke, Aries, kita lihat oracle kamu dulu, ya. Apa kabarnya dia? Dan pembacaan ini gak ada batas waktu, ya, entah sampai kapan, ya. Bisa terjadi aja, udah terjadi maksudnya, ataupun bakal terjadi nanti, atau bahkan nggak terjadi sama sekali, ya. Oke, Aries, ingat juga energinya bisa terbalik, ya. Bisa energi kamu ataupun dia. Kita lihat oracle-nya Aries. Sorry kalau kamu dengar suara ribut, itu kucing aku, ya. Oke, di sini release your eggs. The time has come to clear your energy. Wow. Aries. Lalu ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring, ya. Kalau kamu tanya kenapa kucing aku nggak dikeluarkan, sorry, aku nggak bisa keluarkan dari kamar, ya. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Dan di bottom of the deck-nya ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. Oke. Di sini Aries, ya. Energi seseorang yang masih cukup berat untuk melepaskan mantannya, ya. Melepaskan orang yang berada di masa lalunya dulu, ya. Aku ngerasain ini bisa jadi kamu bisa udah berhubungan dengan orang lain, namun kau masih memikirkan orang yang ada di masa lalu kamu, ataupun dia yang masih memikirkan orang di masa lalu, ya. Di sini ada energi seseorang yang menahan rasanya, perasaannya yang dalam yang dia rasakan terhadap seseorang. Lalu aku ngerasain ini memang hubungan yang bisa jadi perpisahan yang bukan karena gak ada rasa sayang, namun perpisahan yang memang karena keadaan, ya. Dalam artian memang perbedaan yang di luar diri kalian yang membuat kalian berpisah. Jadi bukan karena udah gak ada rasa, bukan, namun karena memang
kayak keadaan bilang ya kenyataannya kalian gak bisa bersama. Dan ini bisa karena memang perbedaan agama, perbedaan status, perbedaan ras, ya. Dan energi seseorang yang cukup mengontrol hubungan ini, ya. Terus kita lihat oracle keduanya. Ada man holding a heart, seperti aku bilang tadi ya, ada seseorang yang menahan rasanya dengan sadar, ya. Second chakra, Archangel Ariel, dan ada door to spirit. Seseorang di sini menemukan hatinya, rasanya yang terdalam, spiritualitasnya itu saat dia bertemu dengan orang ini ataupun kamu bertemu orang ini, ya. Seseorang di sini mencoba untuk membuka hatinya untuk orang lain, namun dia masih berharap dengan apa yang terjadi dulu. Seseorang ingin memulai lagi apa yang udah terjadi di antara kalian berdua. Namun aku ngelihat peran orang tua cukup besar di sini, di mana kalian gak bisa untuk bersama, ya. Peran orang tua di mana aku ngelihat juga, ataupun jika bukan orang tua, yang pastinya sosok yang cukup berpengaruh dalam hidup kamu yang membuat peran besar, yang membuat peran besar hubungan ini gak bisa berlangsung. Indecision, ya. Dan kontrak. Dan perpisahan ini terjadi memang mau nggak mau, nggak ada pilihan lain aku ngelihat ya. Hostilities. Proses ini ya memang mau nggak mau untuk membuat kalian berserah, ya, pasrah dan menerima kenyataan, mau nggak mau, lebih ngarah ke arah terpaksa, ya. Oke, kita klarifikasi satu-satu ya, pakai tarot. Bentar ya. Aku ngerasain banget energi seseorang yang dalam banget ya, yang benar-benar nutup rasanya, ya, menyimpan rasanya. Dan ini juga membuat orang ini ataupun kamu, walaupun berhubungan dengan orang lain, bakal selalu gak bisa untuk dengan satu orang, gak bisa setia, sulit banget untuk setia, ya, karena memang ya feelingnya udah ada di tempat orang lain, ya. Rasanya kamu ataupun dia itu berada di tempat lain. Itu yang menjadi berat di sini, ya. Ada Seven of Wands,
ada Knight of Swords, Ace of Cups, Ten of Cups. Komitmen hatinya ya udah tertuju ke orang ini, ataupun kamu yang udah tertuju perasaannya dengan orang ini. Jadi kemungkinan besar ya kamu memikirkan mantanmu yang memang kalian dulu nggak bisa bersama ya, bener-bener kayak nggak ada kesempatan di kehidupan ini ya, untuk kalian bersama. Ataupun kamu memikirkan mantanmu yang memang gak pernah bisa untuk setia dengan satu orang, karena dia memiliki hati ataupun komitmen hati dia itu dengan orang lain. Jadi itulah yang membuat dia gak bisa berkomitmen dengan kamu ya. Jadi ada beberapa skenario di sini aku ngeliat ya. Namun yang pastinya nyimpan rasa yang besar banget untuk seseorang. Five of Wands. Jika kamu berusaha untuk ngutak-ngatik rasanya di sini ya, hanya akan membuat makin chaos untuk dianya, karena orang ini nggak mau untuk membagi rasanya ya. Dia ngerasa nggak ada yang bisa untuk mengerti dia, no one ya. Dia ngerasa dia harus mencari kebahagiaan, dia harus berusaha untuk diri dia sendiri. Dan orang-orang sekitar dia, walaupun peduli dengan dia ngerasa mereka nggak peduli tentang aku, mereka gini bla 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 bla. Mereka hanya memanfaatkan aku. Ya. Ini energi seorang yang butuh banget dukungan dan support dari orang yang terkasih, namun dia nggak dapatkan itu semua ya, ataupun merasanya kurang. So itulah kenapa orang ini jadi keras terhadap diri dia sendiri. Dia ngerasa dia harus berjuang sendirian. Jadi orang ini cukup mengontrol diri dia. So ego yang besar, ego yang nggak baik mengontrol hidup dia ya. Ini juga energi seseorang yang butuh banget sentuhan ya, kasih sayang dari orang yang dicintai dan orang yang disayangi. Namun dia benar-benar nahan rasanya ya, untuk no maksudnya untuk enggak ke dia, menuju ke dia. Dia lebih memilih untuk menyimpan rasanya itu sendirian. Ace of Swords, The Empress atau The Emperor ya. Nine of Swords, karena memendam suatu hal yang dalam ya, dan gak bisa untuk dihandle sendirian, menyimpan kekecewaan juga ya, trauma akan kehilangan. Orang ini merasa tertolak, jadi dia sering merasakan ketakutan dalam kesendirian, entah saat mau tidur, mau istirahat. Orang ini bisa pikiran dia itu benar-benar jauh banget ke depan, akhirnya menimbulkan fear, hasil dari ilusi dia itu tadi. Orang ini sering berdelusi ya, memikirkan hal yang sebenarnya nggak ada. Sebenarnya hal-hal yang seharusnya itu bisa kamu ketahui kalau itu nggak nyata, nggak real, namun selalu dipikirkan. Queen of Pentacles. Ini energi orang yang desire banget atau keinginannya besar banget untuk bahagia. Tapi ya dengan keinginan besar mencari kebahagiaan ya,
hanya akan menimbulkan banyak sekali lubang di hati, ya, kekosongan di hati, karena kebahagiaan itu nggak bisa dicari, harus kita temukan di dalam diri kita sendiri. Hangman-nya terbalik. Jadi aku ngerasain memang ada kejelasan kalau memang hubungan ini memang, kalaupun kalian masih bersama, ya hati kalian gak di tempat yang sama. Walaupun kalian berpisah juga, ya gak ada kontak di sini. Aku ngelihat bener-bener, at least ya, bener-bener ada perpisahan. Tapi satu sama lain, ya, masih dealing dengan ketakutan, kekecewaan masing-masing. Yang membuat kalian sama-sama tidak jujur dengan diri sendiri, dengan keadaan, ya. Energi seseorang yang sebenarnya belum benar-benar moving on, namun memaksakan diri untuk moving on, ya. Dan akhirnya justru pelajaran moving on-nya nggak benar-benar diambil. Kalau memang kita belum bisa, belum mampu, that's okay, nggak masalah, ya. Pelan-pelan dijalani dan maafkan diri kamu sendiri. Ini energi seseorang yang marah terhadap diri sendiri dan marah terhadap semesta, karena memang kebahagiaan yang dia cari, yang dia inginkan itu nggak ada. Seperti aku bilang, bisa jadi kalian masih bersama namun gak ada kebahagiaan di sana karena kalian mencari sesuatu yang tidak ada, ya. Ada Judgment, The Justice, dan Three of Cups. Ada The Moon. Entah kamu atau dia memang mempunyai pikiran yang jauh banget, ya. Entah kamu yang terlalu jauh ke masa lalu dan dia terlalu jauh ke masa depan. Kamu dengan dia sama-sama tidak hidup di masa sekarang. Itulah kenapa energi kalian akhirnya capek sendiri, berat sendiri, ya, lelah, kayak habis bekerja keras. Karena memang jiwa kalian capek. Jiwa kalian mengirimkan energi ke masa depan ataupun ke masa lalu. Yang kamu dengan dia sebenarnya itu belum siap. Jadi apa kabarnya dia di sini untuk kamu, Aries, ya? Entah kamu yang Aries ataupun dia dalam keadaan yang nggak baik, ya. Kesakitan mendalam yang aku rasakan, ya, dari energi ini. Desire, keinginan yang tak terpenuhi, ekspektasi yang gak terpenuhi, leading ke arah yang menyakitkan, stres, dan ya, depresi. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada blame, I accept responsibility for my well-being. Dan ada trust, I accept that my inner voice will always guide me correctly. Seperti yang aku bilang, ya, tadi ada blame,
ada menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, dan ada energi yang tidak percaya. Tidak percaya dengan semesta, ya, dengan Tuhan kalau semuanya bakal baik-baik aja. Mau sesakit apapun, mengecewakan apapun, ya, kamu bakal tetap baik-baik aja. Karena yang sakit adalah ego kamu, bukan jiwa kamu. So, berhenti untuk menyalahkan diri sendiri, ya. Diri kamu sendiri adalah milik Tuhan, milik semesta. Kamu nggak patut atau nggak pantas untuk menghukum diri kamu sendiri, karena kamu nggak punya hak untuk diri kamu sendiri sebenar-benarnya, ya. Dan punyailah iman yang benar-benar yakin dan percaya, mau kemarin, mau besok, maupun hari ini, kamu bakal baik-baik aja, ya. Dan bakal selalu baik-baik aja. Dan karena kamu sekarang udah menerima, jika kamu udah menerima semua ini, ya, kamu akan ngerti apa yang aku bilang. Oke, Aries, wow. Bacaan awal Aries sudah dalam banget ya, nggak tahu zodiak yang lainnya. Oke, so that's it Aries. Jika kamu ingin counseling, personal reading, pengen tahu birth chartnya kamu, please untuk klik link di bawah ini, ya. Bisa booking dengan transfer. Oke, so that's it, ya. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See ya.